Puji Tuhan, selamat malam saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedang jemaat Tuhan, Sosani, pusat dan cabang-cabang. Malam hari ini kita kembali ada di rumah kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu hari ini. Engkau telah menolong kami dan memberkati kami sepanjang hari ini. Berkat kekuatan, kesehatan Kau berikan, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, makan kami semua. Tuhan, biar firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi benar-benar tertanam dalam tanah hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan diambil di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17. Tema kita malam hari ini, Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Puji Tuhan. Mari saya akan membacakan, dikatakan Yeremia 30 ayat 17 berkata, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya." Puji Tuhan. Seseorang yang mengalami sakit, baik itu jasmani, baik itu rohani, akan mudah sekali untuk mengalami hal-hal dalam kehidupannya. Orang itu mudah marah, mudah mengalami semangat yang patah, sehingga membuat dia kurang bersemangat untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Bahkan untuk memuji Tuhan pun dia enggan untuk mengucap syukur dan enggan untuk melakukannya. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang besar. Adalah satu anugerah yang luar biasa karena kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah sumber kesembuhan bagi kita. Dia telah menanggung semua penyakit kita di kayu salib. Inilah harga yang Dia bayar untuk kesembuhan kita. Karena di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, Yesaya 53 ayat 5 berkata, "Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Puji Tuhan. Amin. Kita bersyukur. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kesembuhan bagi orang percaya, sumber kesembuhan bagi manusia adalah Allah itu sendiri, yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalui putranya, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Inilah kesembuhan yang paling aman. Inilah kesembuhan yang paling mudah dan tanpa biaya apapun. Satu kesembuhan sempurna yang kita dapatkan, kesembuhan yang sempurna bagi sakit penyakit baik jasmani maupun rohani. Kesembuhan ilahi adalah mujizat yang disediakan Allah kepada setiap orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah kesembuhan ilahi. Tidak ada penyakit yang terlalu berat, tidak ada penyakit yang terlalu besar sehingga ia tidak dapat menyembuhkan. Ingat, karena Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Mengapa?
Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyediakan kesembuhan bagi umat-Nya? Mengapa Tuhan menyediakan kesembuhan bagi orang percaya? Karena Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang baik bagi anak-anak-Nya. Dia selalu mengerjakan hal yang baik buat orang percaya. Ingat, Yakobus pasal pertama ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Salah satunya adalah melepaskan dan membebaskan kita dari penderitaan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sakit penyakit. Nah, saudara, melalui kesembuhan ilahi itulah Tuhan melepaskan segala beban sakit penyakit dalam kehidupan orang yang percaya. Kesembuhan adalah kehendak Tuhan dan sekaligus menjadi hak mutlak bagi setiap orang percaya. Bukan menjadi satu monopoli para hamba Tuhan atau gereja dengan merek tertentu. Tidak. Kita harus tahu dan kita ingat bahwa kesembuhan adalah salah satu berkat yang kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Itulah kesembuhan ilahi. Karena kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 24, itu dituliskan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Ingat firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Jadi Yesus Kristus telah menderita dan rela mati untuk menanggung dosa dan segala penyakit kita. Jadi kesembuhan itu telah diberikan oleh Yesus di atas Kalvari, di atas kayu salib. Artinya Yesus telah bayar kehidupan kita melalui kematiannya, sehingga kita terbebas dari dosa dan segala akibatnya. Saya membaca firman Tuhan, kemudian saya melihat di saat melayani di bumi, ada banyak cara yang dilakukan Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Nah, firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saudara, kesembuhan yang kita alami itu tidak hanya sekedar kita membaca firman Tuhan dan kita percaya, tapi kita harus membuktikan dalam kehidupan kita. Oke, firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus penyakit disembuhkan. Dalam nama Yesus penyakit disembuhkan. Tidak hanya sampai di situ. Diperlukan iman percaya kita. Tanpa iman kita tidak akan mengalami kesembuhan ilahi. Saya ulangi, tanpa iman dalam diri kita tidak akan mengalami kesembuhan ilahi. Banyak kali Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, baik melalui perkataan, baik melalui pentumpangan tangan bagi yang sakit. Ketika Yesus melakukan, Yesus selalu berkata, imanmu telah menyembuhkan. Nah, perhatikan salah satu hal yang pernah terjadi ketika Tuhan bertemu dengan seorang perwira Romawi. Yesus melihat iman perwira ini sangat besar. Bahkan ia tidak pernah menjumpai iman sebesar itu di antara orang Israel. Perwira itu berkata dalam Injil Matius pasal 8 ayat 8, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja
sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Puji Tuhan, satu hal yang luar biasa, saudara. Dia tidak membutuhkan kedatangan Tuhan, tapi perkataan itu yang diimani dapat menyembuhkan. Perwira ini sangat percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Dengan berkata-kata saja, tanpa harus datang ke rumahnya dan menumpangkan tangannya ke atas si sakit, ia sangat yakin bahwa hambanya itu pasti sembuh. Luar biasa. Dan ketika Yesus berkata, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Bilur Yesus menyembuhkan, kuasanya menyembuhkan, tapi kalau kita tidak percaya, kita tidak akan melihat kuasa terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Ingat bahwa maka saat yang sama, maka dikatakan oleh firman Tuhan, si sakit, bujangnya itu mengalami kesembuhan. Hambanya itu mengalami kesembuhan. Hanya dengan mendengar perkataan Yesus, orang sakit disembuhkan. Selain itu, Yesus juga sering menumpangkan tangan atau menjamah orang yang sakit, dan mereka disembuhkan. Ketika saudara membaca dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ketiga, seorang yang sakit kusta itu dijamah oleh Tuhan, disembuhkan. Dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang 15, ibu mertua Petrus itu ditumpangkan tangan oleh Tuhan, sembuh. Injil Matius pasal 9 ayat 29, seorang yang buta itu sembuh. Orang sakit dari Nazaret dalam Injil Markus pasal 6 ayat 5, dan di kitab-kitab yang lain itu mencatat tentang hal itu. Tetapi ada saatnya pula Yesus harus berbicara langsung kepada penyakit, dan dia menghardik, menengking, dan kemudian memerintahkan roh penyakit itu untuk pergi. Ada saat-saatnya seperti itu. Penyakit itu harus ditengking dan dilawan, karena ada dalam penguasaan iblis. Kita harus berdoa memusnahkan pekerjaan iblis dalam penyakit, ditengking oleh Yesus sehingga penyakit itu pergi. Kita baca dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat. Mari kita membuka dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-31. Saya bacakan sebagai ayat kita terakhir. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, terjemahan lain berkata menengkingnya dengan perkataan, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memerintahkan kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Dengan penuh wibawa, dengan kuasa, roh jahat itu ditengking di dalam nama Yesus. Ada saatnya kita menumpangkan tangan. Ada saatnya kita harus menengking dengan keras kuasa penyakit, sehingga dia harus keluar.
Puji Tuhan, hari-hari ini apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, berdoa kepada Tuhan, minta kuasa yang daripada Tuhan yang luar biasa. Tapi tidak lupa, saya ingatkan, percaya bahwa kuasanya dapat menyembuhkan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Malam hari ini kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu. Kami yakin kuasa-Mu tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Engkau dapat menyembuhkan dengan kuasa yang luar biasa, Engkau pun dapat menyembuhkan kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak berubah hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu, sidang jemaat-Mu, baik yang ada di luar kota maupun di cabang-cabang. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Senantiasa Engkau jaga peliharakan kami di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Dalam masa-masa PPKM Tuhan peliharakan, baik kekuatan kesehatan Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau memberkati umat-Mu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala hal, apa yang mereka perlukan dan butuhkan Engkau adakan dan cukupkan. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepadamu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah